Kalau kita nolong orang milih, saya suka nolong dia, tapi saya nggak suka nolong ini. Milih kalau kita. Ada istri kalau si suami dekat sama wanita siapa aja, marah dia. Tapi dia sendiri kalau dekat sama laki-laki, bantu apa saja, dia nggak rasa salah. Nah, Tuhan itu cemburu, cemburunya cemburu baik. Siapa orang yang cinta kepada dunia, dia bermusuhan dengan aku. Siapa yang bersahabat dengan dunia, dia berlawanan dengan aku. Nah, bagaimana kita mau bersuci diri sama seperti dia yang adalah suci? Ya. Banyak orang ke Israel, nanti kita kalau jadi November ke Israel. Dari Israel ke Pulau Patmos, 2 tempat saja. Israel, lalu Pulau Patmos. Kumpul, kalau saudaramu ke Israel, kumpul uang. Asalnya mau Agustus, Lebaran, tapi karena ada family camp, kita cancel. Ya, sebab kalau tahun depan, Lebarannya Juli, bisa kita bikin. Ya. Tapi buat apa saudara ribuan kali ke Israel, kalau kita tidak mempunyai keinginan? Bisa diperhatikan yang duduk di belakang? Bisa perhatikan? Menyucikan diri. Buat apa? Ke Israel. Tapi tidak ada kerinduan untuk menyucikan diri. Untuk minimal sama dengan Tuhan. Nah, kemarin itu sebetulnya kami mau makan sama Om Hani Mandei, sama Hani Suwu, pendeta dari Amerika. Kita udah siap-siap, udah mau berangkat. Kita mau ke restoran di Cikarang. Oke, udah siap-siap. Ya. Atau Om Hani telepon, kamu gimana sih? Yo ada di Amerika. Kita mau makan sama-sama bagaimana? Baru ingat ya, oh iya, maaf Om. Ya. Tetapi Yesus ini yang kita sedang bicarakan, dia ada di mana-mana. Dia ada di gereja, tapi dia ada di rumah saudara. Dia ada di hati saudara. Minimal itu dia yang mengatur hidup kita tuh dia. Gerak-gerik hidup kita itu dia. Maka saya tidak boleh kecil hati, kita tidak boleh kecil hati sedikit pun. Walaupun dunia mau runtuh katanya, walaupun orang yang biasa membantu kita berhenti atau meninggal. Tapi kan kita punya Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan menyucikan diri. Nah, kita mau lihat dulu beberapa ayat mengenai berharap kepada Tuhan. Kita mulai dari Amsal Fatsal 3. Dari Amsal Fatsal 3. Dalam Amsal Fatsal 3 kita membaca ayat yang ke-3 sampai ayat ke-5. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan apa saudara? Penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bukan cuma manusia yang menghargai, Allah menghargai. Ya. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan, bahasa Inggris, haraplah, trust in the Lord, berharaplah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat 9 lagi kita baca. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Kita banyakkan memuliakan Tuhan dengan mulut. Dengan nyanyi. Kita mau korban kalau sama-sama bareng-bareng korban. Mari perhatikan ke depan, saudara. Miskin dan kaya di depan manusia ada bedanya apa tidak? Ada. Saya mau tanya sekali lagi, minta jawaban. Miskin atau kaya di hadapan manusia ada bedanya enggak? Ada. Kalau orang miskin, dia suka minder. Kalau orang kaya, suka sombong. Itu ditulis di Alkitab. Orang kaya menekan orang miskin. Tapi di ayat yang sama dikatakan Tuhan mengasihani orang miskin. Nah, itu di depan manusia ada bedanya. Lazarus yang miskin, borokan, duduk di bawah. Orang kaya tiap hari pakai baju ungu, duduk di atas. Kemarin satu bapak mau ngawinin anaknya perempuan mau kawin. Tapi nggak tahu dia minder, nggak tahu bagaimana, dia punya besan, calon besan itu 40 orang terkaya di Indonesia. Jadi dia bilang sama saya, kalau arloji ini berapa harganya? Itu harganya 900 juta. Tolong saya mau beli itu buat menantu saya. Sebab dia rasa menantunya ini anak orang kaya. Ya. Beda. Tetapi kita baca Amsal 30 ayat 8. Amsal 30 ayat 8. Dalam Amsal 30 ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku, saudara yang baca, kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini yang ngomong raja paling kaya di dunia. Dia bilang, jangan kasih aku miskin, jangan kasih aku kaya. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Saudara lihat gak? Antara kenyang dan menyangkal Tuhan itu ada hubungan. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Apa ke gereja-gereja? Naon perpuluhan, naon korban-korban. Atau kalau aku miskin, aku mencuri hak orang lain dan mencemarkan nama Allahku. Pokoknya yang mencuri miskin aja itu. Tapi Salomo yang kaya, dia bilang
jangan kasih aku miskin, jangan kasih aku kaya. Ayat 10. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya. Udah, ayat 8 dan 9 saja. Jangan beri aku miskin, Tuhan. Jangan berikan aku kaya. Jadi nampaknya di hadapan Tuhan, miskin dan kaya itu tidak ada masalah. Maka Yesus itu rasanya nggak malu dia lahir di kandang binatang. Dia nggak malu, nggak ada apa-apanya. Binatang dia yang bikin, kandang dunia aja dia yang bikin. Disuruh lahir di kandang domba, biasa. Buat kita luar biasa. Waduh, Tuhan yang mulia, pencipta langit dan bumi. Kenapa dia mau lahir di kandang domba? Karena kita masih menilai miskin itu sesuatu yang tidak baik. Maka saudara yang hidup sederhana tidak boleh minder. Sebab di depan Tuhan sama. Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Saya baca yang ada di depan. Berbahagialah orang yang, sama-sama dong, orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga nggak dikasih kepada orang kaya. Kasih kepada orang miskin di hadapan Allah. Satu lagi, Lukas 4 ayat 18. Lukas 4. Kenapa Yesus dikirim ke dunia? Lukas 4 ayat 18. Begini bunyinya. Roh Tuhan. Saudara yang ini pelajaran Alkitab, saudara catat dulu, baru kita baca yang di depan aja. Roh Tuhan ada padaku. Ini kata Yesus. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Wah, dia bilang, roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Yang pertama kali. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Maka saya anggap orang miskin itu modal saya. Kalau kita lihat orang berkekurangan, aduh dia ini modal kita. Ini Tuhan percayakan kepada umatnya. Ya. Coba kita buka Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 6